Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah melihat Tuan Muda Liming, Chu Feng juga mulai memeriksanya dengan cermat. Dirinya menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultivasi Tuan Muda Liming. Tuan Muda Liming itu benar-benar disembunyikan dengan bakat. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng tidak mengungkapkan kepanikan sedikit pun. Malahan sebaliknya, dengan senyum tipis di wajahnya, dia pun berkata, "Kamu sudah menyerang teman aku," ucap Chu Feng. "Maksudmu wanita itu?" Tuan Muda Liming bertanya. "Benar," balas Chu Feng sambil mengangguk. "Aku sudah menyerangnya. Apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Tuan Muda Liming sambil mengangguk. "Tidak ada kebencian atau keluhan di antara kalian berdua, mengapa kamu menyerangnya?" tanya Chu Feng. "Haruskah ada kebencian atau keluhan di dunia kultivator bela diri untuk menyerang orang lain?" Tuan Muda Liming mempertanyakan alih-alih menjawab. "Itu memang benar," ucap Chu Feng sambil mengungkapkan senyum tipis. Kemudian dia bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu menghentikan aku hari ini karena kamu ingin menyerangku?" tanya Chu Feng. "Kamu cukup pintar. Izinkan aku menyebutkan ini dulu. Aku tidak memiliki niat jahat. Aku hanya mendengar bahwa kamu sangat kuat. Karena itulah, aku ingin berdebat untuk melihat apakah kamu sekuat yang dikabarkan. Namun demikian, kamu juga bisa diyakinkan. Sementara aku bisa mengalahkanmu, dan aku tidak akan melukaimu," ucap Liming. Tuan Muda Liming melambaikan kipas lipat yang dia pegang di tangannya, itu saat dia menjelaskan dirinya kepada Chu Feng. Kata-kata dan sikapnya telah mengungkapkan kepercayaan mutlaknya. "Kecuali jika kamu seorang immortal sejati, aku khawatir akan sulit bagi kamu untuk mengalahkan aku," kata Chu Feng. "Apakah benar begitu? Maka dengan begitu, aku harus mengecewakan kamu," ucap Liming. Saat Tuan Muda Liming berbicara, dia tiba-tiba menutup kipas lipatnya. Kemudian dengan langkah cepat, dia tiba di depan Chu Feng. Telapak tangannya menjulur ke depan, dan angin bertiup dengan kencang. Dia telah melepaskan serangan ke arah Chu Feng. "Orang ini," seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng langsung kaget. Tidak ada kekuatan luar biasa untuk serangan telapak tangan Tuan Muda Liming, dan bahkan semburan angin yang ditimbulkannya sangat lembut. Namun ketika angin itu mendarat di tubuh Chu Feng merasakan rasa penindasan yang sangat besar. Dia sebenarnya dibatasi. Dia telah dibatasi oleh kekuatan Tuan Muda Liming yang menindas. Tidak hanya Tuan Muda Liming yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu mengatasi 4 tingkat kultivasi. Sama halnya seperti Chu Feng, ia juga merupakan leluhur marsial peringkat 9. Wush! Hanya dalam sekejap mata, telapak tangan Tuan Muda Liming tiba di depan Chu Feng. Namun segera, itu berhenti pada jarak 1 cm di depan wajah Chu Feng. Telapak tangannya tidak mendarat. Bukannya dia tidak bisa mendaratkan telapak tangannya, melainkan dia menghentikan dirinya tepat sebelum mendarat. "Kamu telah kalah," ucap Tuan Muda Liming sambil mengambil telapak tangannya, dan berbicara kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri dan kebanggaan di matanya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba berbalik dan melayang ke langit. Dia benar-benar pergi. "Chu Feng, kejar dia." Orang itu melakukan serangan diam-diam. "Pertandingan ini tidak masuk hitungan," kata si ratu dengan sikap yang sangat tidak setuju. "Lupakan saja. Meskipun aku kalah karena kecerobohan, tetap saja aku telah kalah. Aku tidak akan menemukan alasan untuk diri aku sendiri," balas Chu Feng. Dibandingkan dengan si ratu, Chu Feng tampaknya agak tenang. Dia tidak merasa terhina karena dia telah kalah oleh Tuan Muda Liming. Melalui apa yang terjadi sebelumnya, Chu Feng yakin bahwa Tuan Muda Liming ini benar-benar sangat kuat. Dia kemungkinannya telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, itu ketika Chu Feng bertemu dengannya di gundukan makam yang sangat terpencil. Meskipun Chu Feng tidak bisa memastikan bahwa dia telah menyembunyikan kultivasinya, tapi dia yakin bahwa dia telah menyembunyikan kekuatan pertempurannya. Pada saat itu, kekuatan pertarungan yang diungkapkan Tuan Muda Liming hanya mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun saat ini, kekuatan tempurnya mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Selanjutnya, ia memiliki kultivasi dari leluhur marsial peringkat 9.
Bahkan jika Chu Feng mengaktifkan armor guntur surgawi dan Thunder Wings-nya, dia hanya akan dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang sama dengan Tuan Muda Li Ming. Saat Tuan Muda Li Ming telah menyembunyikan dirinya sangat dalam, Chu Feng tidak tahu apa kemampuan lain yang mungkin dia miliki. Jadi, bahkan jika Chu Feng harus pergi habis-habisan, dia masih belum memiliki kepastian absolut untuk bisa mengalahkan Tuan Muda Li Ming. Dengan demikian, Chu Feng tidak merasa dipermalukan oleh seseorang seperti dia. Yang lebih penting lagi, jika Chu Feng tidak menerima kekalahan, dan mencoba untuk terus bertarung dengan Tuan Muda Li Ming, itu akan membuatnya tampak picik. Chu Feng bukan orang yang seperti itu. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasakan kekuatan yang lebih kuat menyelimutinya. Saat berikutnya, Chu Feng merasa lingkungannya semakin buram. Ketika semuanya kembali normal, dia menemukan bahwa dia sekarang berada di lokasi yang berbeda dari sebelumnya. Chu Feng pernah ke tempat itu sebelumnya. Itu adalah tempat yang sama di mana dia telah bertemu Golden Crown True Immortal sebelumnya. Teman kecil Chu Feng, sudah lama sejak kita terakhir bertemu, aku percaya kamu baik-baik saja, ucap seseorang. Tiba-tiba saja, suara yang familiar terdengar. Itu adalah suara Golden Crown True Immortal. Namun demikian, Golden Crown True Immortal tidak mengungkapkan dirinya. Senior, aku percaya bahwa kamu juga baik-baik saja sejak kita terakhir bertemu, balas Chu Feng sambil menggenggam tinjunya ke arah suara itu. Kamu datang untuk menemukan aku demi Wang Qiang itu kan? Tanya Golden Crown True Immortal. Senior, Wang Qiang adalah saudaraku. Luka-lukanya itu sangat berbahaya bagi hidupnya. Senior, aku harap kamu dapat membantunya. Selama senior bersedia membantu, Chu Feng ini akan menyetujui kondisi apapun, kata Chu Feng. Apakah kamu benar-benar yakin dalam menyetujui kondisi apapun? Tanya Golden Crown True Immortal. Selama itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan Chu Feng ini, selama itu bukan tindakan keterlaluan atau kekejaman yang berdarah, Chu Feng ini akan menyetujui apapun itu, kata Chu Feng. Meskipun itu mungkin bukan tindakan keterlaluan atau kekejaman yang berdarah, itu adalah sesuatu yang mungkin belum tentu bisa kamu lakukan, kata The Golden Crown True Immortal dengan mendalam. Mendengar itu Chu Feng pun tidak ragu, dan dia segera berkata, Senior, tolong katakan saja, ucap Chu Feng. Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya, untuk meminta Golden Crown True Immortal untuk membantu Wang Qiang. Dengan demikian, dia tidak mau ketinggalan kesempatan ini. Hal ini mungkin menyebabkan kamu kehilangan hidup kamu, kata The Golden Crown True Immortal. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergerak sedikit. Dia samar-samar merasa bahwa situasinya mungkin buruk. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih berkata dengan tegas. Senior, tolong katakan padaku apa itu, ucap Chu Feng. Aku ingin kamu membantuku mengambil barang. Selama kamu dapat mengambilnya, aku akan membantu kamu menyelamatkan Wang Qiang, kata The Golden Crown True Immortal. Aku bisa membantu senior mengambil barang itu. Hanya saja, aku punya pertanyaan. Senior, apakah kamu dapat menjamin bahwa kamu pasti akan dapat menyembuhkan cedera Wang Qiang? Tanya Chu Feng. Dia harus mengajukan pertanyaan ini. Dia tidak takut menyinggung perasaan Golden Crown True Immortal. Lagi pula, dia berencana menggunakan hidupnya untuk mendapatkan kesempatan. Jika dia dapat mengambil item yang diminta Golden Crown True Immortal, namun Golden Crown True Immortal tidak dapat menyembuhkan Wang Qiang, maka dia akan menderita kerugian besar. Hahaha, pada saat itu, Golden Crown True Immortal mulai tertawa. Itu adalah tawa yang sangat mendalam. Jika aku memberi tahu kamu kalau aku tidak dapat menjamin, bahwa aku akan dapat menyembuhkan Wang Qiang, apakah kamu masih bersedia membantu aku mengambil apa yang aku inginkan? Tanya Golden Crown True Immortal bukannya menjawab. Tentu saja, ucap Chu Feng tanpa ragu. Meskipun dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak adil jika itu yang terjadi, maka dia tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan. Alasan untuk itu adalah, karena tampaknya Golden Crown True Immortal mungkin satu-satunya individu, di alam biasa 100 perbaikan yang mampu menyelamatkan Wang Qiang. Bagus, jujur dan terus terang. Kamu memang penuh kasih sayang dan benar. Wang Qiang itu beruntung memiliki teman seperti kamu. Selain itu Chu Feng, bahkan jika kamu bersedia membantu, itu bukan tempat yang bisa kamu kunjungi hanya karena kamu inginkan, kata The Golden Crown True Immortal. Senior, apa maksudmu? Tanya Chu Feng.
Kamu sudah bertemu Tuan Muda Liming itu kan? Aku yakin kamu pernah mendengar bahwa aku ingin menjadikannya seorang murid, tetapi ditolak olehnya. Apakah kamu tahu mengapa dia akan muncul di sini? Tanya Golden Krone True Immortal. Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk meminta sesuatu darimu? Tanya Chu Feng. Kamu sudah menebak dengan benar. Saat ini, kamu berdua memiliki sesuatu untuk diminta dari aku. Namun demikian, aku hanya perlu satu orang untuk pergi membantu aku mengambil apa yang aku inginkan. Jadi, aku hanya bisa membantu salah satu dari kalian. Adapun siapa yang akan aku bantu, kalian berdua harus berjuang untuk itu sendiri, kata Golden Krone True Immortal. Jadi kamu ingin kita bersaing? Tanya Chu Feng. Betul sekali. Aku ingin kamu berdua bersaing satu sama lain. Pemenang akan memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas aku. Hanya dengan begitulah, kamu memiliki kesempatan untuk dapat memperoleh bantuan aku. Aku tahu kalian berdua sudah berhadapan satu sama lain sekarang. Namun demikian, itu tidak bisa dianggap sebagai pertandingan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku juga memberikan kesempatan ini sehingga aku bisa membantu kalian berdua. Aku ingin kalian berdua, dua jenius paling terkenal dari alam biasa 100 perbaikan, itu untuk bersaing satu sama lain untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Golden Krone True Immortal berkata dengan senyum tipis. Senyum ini dipenuhi dengan antisipasi. Chu Feng, apakah kamu bersedia? Tanya Golden Krone True Immortal. Junior ini bersedia, jawab Chu Feng dengan tegas tanpa ragu sedikit pun. Chu Feng dengan bebas mengakui, bahwa Tuan Muda Liming sangat kuat. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat dari generasi muda yang telah bertemu Chu Feng sejauh ini. Namun demikian, Chu Feng tidak akan gemetar saat menghadapinya. Sementara Chu Feng memang telah dikalahkan oleh Tuan Muda Liming sebelumnya, tapi Chu Feng juga merasa bahwa dia dikalahkan karena kecerobohannya. Chu Feng merasa bahwa jika dia akan bertarung lagi tanpa menahan apapun, hasil dari pertempuran tidak akan ditentukan. Yang paling penting adalah, Chu Feng tidak punya pilihan. Ini sepertinya menjadi satu-satunya jalan yang bisa dia ambil untuk menyelamatkan Wang Qiang. Baiklah, kamu memiliki keberanian dan wawasan, dan cukup jujur dan terus terang. Meskipun Liming lebih kuat dari kamu, tapi kamu bisa yakin, karena aku akan menyediakan kamu berdua dengan platform untuk pertandingan yang adil, kata The Golden Krone True Immortal. Apa maksud si tua bangka ini? Kenapa dia mengatakan bahwa Tuan Muda Liming lebih kuat darimu? Ucap si ratu. Mendengar kata-kata itu, si ratu mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia merasa bahwa Golden Krone True Immortal sedang memandang rendah Chu Feng. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kilatan cahaya tiba-tiba melesat melewati Chu Feng. Saat berikutnya, sesosok muncul di sampingnya. Itu tidak lain adalah Tuan Muda Liming. Tuan Muda Liming memperhatikan Chu Feng. Namun demikian, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia melihat orang asing. Dari awal hingga akhir, dia menunjukkan ekspresi bangga dan arogan. Kamu membutuhkan aku untuk sesuatu? Tanya Tuan Muda Liming sambil memandang ke arah Golden Krone True Immortal. Meskipun dia menghadapi Golden Krone True Immortal, tapi tidak ada jejak rasa hormat dalam nada bicaranya. Bocah ini benar-benar sombong. Jika aku adalah Golden Krone True Immortal, aku pasti tidak akan bisa mentolerirnya, ucap si ratu dan melengkungkan bibirnya. Namun demikian, Golden Krone True Immortal sangat tenang. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu sudah selesai mempertimbangkan apa yang aku sebutkan sebelumnya? Tanya Golden Krone True Immortal. Aku sudah memanggilmu di Mount Cloud Crane selama 3 hari penuh. Apakah kamu tidak mendengarkan aku? Tuan Muda Liming berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Nada suaranya adalah seseorang yang tidak menempatkan Golden Krone True Immortal di matanya sama sekali. Hehehe, menghadapi sikap Tuan Muda Liming, Golden Krone True Immortal sebenarnya tidak marah. Malah sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, aku memang mendengarmu, dan 3 hari itu sudah berlalu. Dengan demikian, bagaimana aku tahu jika keputusan kamu hari ini akan tetap sama dengan 3 hari itu? Balas Golden Krone True Immortal. Kamu tahu hasilnya sekarang. Bisakah aku dibebaskan sekarang? Tuan Muda Liming bertanya. Apakah kamu tidak takut? Kamu memiliki pesaing sekarang, kata The Golden Krone True Immortal. Kamu berbicara tentang dia, balas Tuan Muda Liming sambil memandang ke Chu Feng. Dia sedikit terkejut, namun kejutannya segera berubah menjadi jijik.
Dia melihat ke Golden Crown True Immortal lagi dan berkata dengan arogan. Tidak heran kamu mengabaikanku sebelumnya. Jadi kamu menunggunya, ucap Lin Ming. Apakah kamu masih mau melanjutkannya sekarang? Tanya Golden Crown True Immortal. Bagaimana kamu ingin kita bersaing? Tanya Tuan Muda Li Ming. Kalian berdua harus berhadapan satu sama lain. Pemenang akan mendapatkan kesempatan, kata Golden Crown True Immortal. Jika itu masalahnya, tidak perlu bersaing. Aku sudah menghadapinya sebelumnya. Dia sama sekali bukan tandingan aku. Tuan Muda Li Ming berkata. Bocah ini benar-benar sombong. Chu Feng, pukul dia. Kamu harus memberinya pelajaran. Si ratu berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Namun demikian, Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia diam, dan memandang dengan senyum di wajahnya. Aku adalah orang yang memutuskan hasil pertandingan ini. Pemenang dan pecundang belum ditentukan, kata The Golden Crown True Immortal. Bahkan jika kita berkompetisi dalam teknik formasi spiritual, dia tidak akan bisa mengalahkanku, ucap Li Ming. Setelah Tuan Muda Li Ming selesai mengatakan kata-kata itu, lapisan kekuatan spiritual mulai melayang di sekitarnya. Tidak hanya itu kekuatan spiritualis jubah abadi, tapi itu juga Snake Mark. Snake Mark Immortal Clockwork Spiritis. Seru Chu Feng yang agak terkejut. Dia sudah mengalami betapa menakjubkan Tuan Muda Li Ming dalam hal kultivasi bela diri sebelumnya. Dia benar-benar tidak pernah berharap untuk teknik formasinya juga cukup kuat. Seperti yang aku katakan, pertandingan ini terserah aku untuk memutuskan. Setelah Golden Crown True Immortal selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh cahaya tiba-tiba saja terbang. Tubuh cahaya itu mulai dengan cepat tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi kandang besar seperti kristal yang mengelilingi Chu Feng dan Tuan Muda Li Ming. Perasaan ini, hati Chu Feng segera menegang. Setelah diselimuti oleh cahaya itu, ia menemukan bahwa semua kekuatannya telah dibatasi. Baik kultivasi bela diri dan teknik formasinya segera dibatasi. Berdiri di sini, Chu Feng merasa seolah-olah dia adalah rakyat jelata biasa tanpa kemampuan khusus sama sekali. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang dibatasi, pikir Chu Feng. Chu Feng memperhatikan bahwa, ekspresi Tuan Muda Li Ming juga telah berubah. Dia juga mengungkapkan tatapan terkejut. Apa-apaan ini? Tuan Muda Li Ming berkata kepada Golden Crown True Immortal. Karena ini adalah pertandingan, tentu saja itu harus adil, kata The Golden Crown True Immortal. Kamu telah menyegel kedua kekuatan kami. Mungkinkah kamu ingin kami menentukan pemenang dengan meninju dan menendang seperti orang biasa? Tuan Muda Li Ming bertanya. Tentu saja tidak. Jika itu yang terjadi, itu akan menjadi terlalu tidak masuk akal, balas The Golden Crown True Immortal sambil tersenyum dalam-dalam. Bas-bas. Saat berikutnya, Chu Feng tiba-tiba menemukan bahwa pilar cahaya telah muncul di belakangnya. Pilar ini berwarna emas, dan tampaknya terbuat dari kristal. Tingginya 1 meter, dan memancarkan semacam kekuatan yang tidak biasa. Selain itu, pilar cahaya yang identik itu juga muncul di belakang Tuan Muda Li Ming. Aku telah membatasi kedua kekuatanmu. Saat ini, kalian berdua seperti dua lembar kertas kosong. Kalian berdua sekarang memiliki titik awal yang sama. Namun, kedua pilar itu akan mengubah situasi. Keunggulan kamu satu sama lain mungkin berubah karena pilar itu, kata The Golden Crown True Immortal. Tepatnya apa yang kamu rencanakan? Tuan Muda Li Ming berbicara dengan nada kesal. Aku akan menjelaskan aturannya. Pilar di belakang kalian berdua adalah apa yang harus kamu lindungi. Jika pilar di belakangmu disentuh oleh lawanmu, itu akan menjadi kemenangan lawanmu. Pilar di belakang kalian berdua mengandung sejumlah energi. Dengan meletakkan tangan kamu di pilar yang ada di belakang kamu, kamu akan dapat menyerap energinya. Semakin banyak energi yang kamu serap dari pilar kamu, maka pilar kamu akan semakin menjadi kecil. Pada gilirannya, lawan kamu akan lebih sulit menyentuh pilar kamu. Tentu saja, jumlah kekuatan yang akan kamu peroleh dan ukuran pilarmu akan menyusut, dan itu semua akan tergantung pada dirimu sendiri, kata The Golden Crown True Immortal. Wush! Tepat setelah Golden Crown True Immortal selesai menjelaskan, Tuan Muda Li Ming segera melompat ke udara. Dengan balikan yang indah, dia mendarat di samping pilar yang harus dia lindungi. Sementara kultivasinya telah dibatasi, dan ia dibiarkan dalam kondisi yang sama dengan orang biasa, gerakan dan ketangkasannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa.
Ini adalah dasar dari seorang ahli. Bahkan jika kultivasi mereka disita, mereka masih akan memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan dari orang biasa. Bas-bas. Tuan Muda Li Ming meletakkan tangannya di tiang. Saat berikutnya, sinar dari pilar itu mulai berasimilasi dengan tubuh Tuan Muda Li Ming. Seolah-olah Tuan Muda Li Ming merampas sinar dari pilarnya. Saat pilar semakin redup, Tuan Muda Li Ming mulai bersinar. Yang terpenting adalah, pilar itu sebenarnya benar-benar mulai menyusut. Dalam sekejap mata, ia menyusut dari 1 meter ke 1 kaki. Selanjutnya, pilar itu masih menyusut. Selain itu, Chu Feng dapat merasakan bahwa aura Tuan Muda Li Ming tumbuh luar biasa juga. Dia telah memperoleh kekuatan dari pilar itu. Pada saat yang sama karena semua ini terjadi, ada Golden Crane di tempat di mana Chu Feng dan Tuan Muda Li Ming tidak bisa melihat. Kren emas itu saat ini sedang mengamati segalanya. Tentu saja, kren emas itu adalah Golden Crane True Immortal. Pada saat itu, Golden Crane True Immortal mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kamu menganggapnya begitu tinggi. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar. Suara itu adalah sesuatu yang hanya Golden Crane True Immortal bisa dengar. Pada saat yang sama dengan suara itu terdengar, sosok lain juga muncul. Adapun individu itu, dia adalah biksu tua berpakaian sederhana itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.